Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Belajar tentang IPA, materinya tentang makhluk hidup. Sebelumnya di sini ada nggak yang nggak ada? Ada semua. Ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya dulu. Kalau misalnya tumbuhan tidak disiram, apa yang akan terjadi? Mati. Jadi hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan pembelajarannya supaya kita mengerti apa pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita lihat video dulu ya. Tapi nanti disimak baik-baik videonya. Dalam saya latihan dan selalu semangat belajarnya. Sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan bahas makhluk hidup. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Di sekeliling kita terdapat makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah kandilnya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk memanfaatkan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari manusia seperti ayah, bunda, guru, kakek nenek kalian, adik, serta kakak kalian. Itu termasuk manusia dan termasuk makhluk hidup. Yang kedua adalah hewan seperti kucing, kijang, kelinci, burung, dan kupu-kupu termasuk jenis hewan. Ketiga adalah tumbuhan seperti yang kita lihat di sekeliling kita, ada bunga, pohon, rumput, nah itu termasuk tumbuhan ya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Manusia bergerak dengan cara berjalan, kalau hewan ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang lompat, ada juga yang melayang. Kalau tumbuhan berbeda bergeraknya dengan hewan dan manusia. Tumbuhan ini tidak dapat bergerak seperti hewan dan manusia karena dia hanya bergerak pasif. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Itulah cara bergerak tumbuhan. Dua adalah bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup oksigen, sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida pada siang hari dan menghirup oksigen pada malam hari. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Alat pernapasan hewan ada paru-paru, insang, trachea, kulit. Kalau tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup melalui pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Anak ayam juga tumbuh semakin besar. Batang tumbuhan semakin tinggi dan semakin menjumlah, daunnya semakin banyak. Itulah bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan juga ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, tunas, stek, obstruksi, dan spor. Ciri yang kelima adalah makanan. Makhluk hidup juga memberikan makanan
Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk makhluk hidup? Siapa yang menjawab dengan benar semuanya? Sekalian benar, berarti kalian sudah mengerti ya, mana yang hidup, mana juga benda yang tak hidup. Sekian penjelasan kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tetap semangat belajar dari rumahnya, dan jangan lupa ya jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menonton video tadi, sekarang Ibu mau bertanya, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu nggak? Ciri-ciri makhluk hidup? Nah, coba apa? Ya betul. Nah, apa lagi? Makan. Betul. Apa lagi? Minum. Iya sama makan. Siapa lagi yang tahu? Apa? Hewan itu nama makhluk hidup. Ya, bergerak. Ya betul. Bernapas. Iya udah. Ya, itu termasuk bergerak. Nah, makhluk hidup itu adalah segala sesuatu atau semua yang mempunyai kehidupan. Contohnya tadi manusia, hewan, tumbuhan. Jadi kita itu adalah makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja tadi ciri-ciri makhluk hidup? Kalau misalnya tidak ada udara, apakah kita bisa bernafas? Tidak. Kalau manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Kalau hewan itu ada yang menggunakan paru-paru, ada yang kulit dan pintar. Terus kalau tumbuhan bernafas bagaimana? Kalau tumbuhan juga sama juga. Tumbuhan juga mengandung oksigen. Nah, kalau dia bergerak, manusia dan hewan tadi katanya di video bergeraknya sama kan? Pakai kaki ya kan? Kalau tumbuhan dia bergeraknya matahari, dia menyesuaikan dengan matahari. Terus yang ketiga apa tadi? Ciri-ciri yang ketiga adalah tumbuh. Nah, kalau tumbuh itu, kalau kalian dulu bayi tidak sebesar ini kan? Nah, sekarang udah besar kalian kan, udah cantik, udah tampan. Nah, begitu pun hewan dan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu biasanya dia kan dari biji dulu, terus dia akan tumbuh dan berkembang menjadi hewan yang besar. Nah, terus yang keempat apa tadi? Berkembang biak. Sudah kan berkembang biak? Sudah tidak? Berkembang biak itu apa? Yang manusia melahirkan, kalau hewan ada yang kalau tumbuhan itu melalui Biji-bijian. baru yang kelima apa tadi? Membutuhkan makanan. Dia baik manusia, baik hewan, baik tumbuhan itu semuanya membutuhkan untuk Berkembang. untuk bermakan
Kalau misalnya mata kita kena cahaya sakit nggak? Sakit, silau ya. Kalau mata kita kena cahaya itu silau. Kalau cahaya kecil, kalau cahaya besar, sakit nggak matanya? Begitupun kalau tumbuhan, hewan, itu gitu juga. Kalian tahu nggak tumbuhan putri malu? Nah, itu tandanya dia peka terhadap makanan. Kita mengerti? Selain punya ciri-ciri, makhluk hidup itu juga punya kebutuhan. Apa aja kebutuhannya makhluk hidup? Makanan. Terus kebutuhan makhluk hidup itu ada air. Kalau kita nggak ada air, mati. Karena kita nggak bisa minum. Karena air itu selain untuk kita minum, juga untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, udara. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas. Ya, pintar. Yang ketiga, kita membutuhkan makanan. Kalau tidak ada makanan, bukan kita aja, tumbuhan, hewan juga membutuhkan makanan. Nah, selanjutnya kebutuhan makhluk hidup itu apa lagi, Pak? Tempat tinggal. Kalau kita nggak punya rumah, kita tinggal di mana? Di bawah jembatan. Kalau manusia, kalau seperti kita itu tinggal di rumah. Kalau tumbuhan Tinggal di sana. Kalau hewan Di sana. Kalau misalnya burung tinggalnya di mana? Di bawah Sarang. Kalau ikan tinggal di mana? Ya, betul. Selanjutnya, makhluk hidup itu mempunyai hubungan dengan lingkungan. Kalau misalnya lingkungan itu apa? Itu dulu ditanya. Lingkungan itu apa? Bukan. Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi, lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya ini kita di sekolah, halaman sekolah itu termasuk lingkungan. Halaman sekolah itu termasuk lingkungan, makanya kita perlu menjaga kebersihan supaya iya betul. Supaya sekolah kita bersih dan kita terhindar dari penyakit. Begitu juga di rumah. Kalau di rumah kita harus menjaga lingkungan. Siapa kalau di rumah yang bantu orang tua tulisnya? Berarti demi belakang nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah lakukan Nah, kalian udah ngerti? Tadi kita udah belajar tentang pengertian makhluk hidup. Apa tadi pengertian makhluk hidup? Segala sesuatu yang mempunyai
di sini ibu akan kasih tugas ya. Dikerjain secara kelompok sama sekolahnya. Punya coba bisa di aku nak boleh ya udah nih buat bagimu ya. Nah, jadi di sini ada 5 soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tuliskan makhluk hidup apa yang kamu lihat. Terus yang kedua, dikasih tanda cekan ya pada ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar. Yang ketiga, pasangkan benar-benar tarik garis pada pasangan yang sesuai. Jadi di sini kan ada gambar ikan, ada burung, ada pohon. Jadi disesuaikan apa kebutuhannya. Nomor 4 itu perhatikan gambarnya, terus lalu jawab pertanyaan yang ada di sampingnya ya. Terus yang nomor 5 juga begitu, tuliskan kebutuhan apa yang ada di gambar. Sudah ngerti kan? Kerjain ya. Perhatikan nomor Tapi tadi masih juga. Nah, kita tadi kan udah mengerjakan soal. Jadi ibu lihat semuanya udah paham tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini tadi adalah pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, kebutuhan makhluk hidup, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Semua udah ngerti kan? Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.